Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siswa kelas 9A yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali pembelajaran via daring ya. Alhamdulillah, semoga kita masih diberikan kesabaran dan diberikan keikhlasan dalam belajar, sehingga harapannya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, siswa kelas 9A rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama kita belajar tafsir, yang insya Allah untuk 1 tahun ke depan pembelajaran tafsir akan diampu oleh saya, yaitu Ustaz Zainal. Semoga nanti kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran tafsir tersebut, dan harapannya dari apa yang kita pelajari semoga nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja hari ini kita masuk pada pelajaran tafsir, yaitu pada tafsir surat Al-Kahfi. Tujuan pembelajaran pada pelajaran yang pertama ini, yang pertama adalah mengetahui nama surat dan waktu turunnya surat. Nah, ini mudah insya Allah ya. Yang kedua, menjelaskan keutamaan surat Al-Kahfi. Oh, ternyata surat Al-Kahfi itu ada dalil khusus yang menyebabkan surat Al-Kahfi ini mempunyai keutamaan bila dibanding dengan surat yang lain. Walaupun semua surat Al-Quran itu mulia, tapi Al-Kahfi mempunyai dalil khusus yang menjadikan surat ini mempunyai keutamaan. Yang berikutnya, sebab atau asbabun nuzul, sebab turunnya dari surat Al-Kahfi. Sebabnya apa Al-Kahfi ini Allah turunkan? Yang berikutnya, mengetahui tafsir singkat surat Al-Kahfi. Nanti kita pelajari, kalau tidak hari ini kemungkinan di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah menyebutkan kandungan terpenting dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini memuat apa saja di dalamnya. Nah, itu nanti insya Allah akan kita sampaikan secara singkat. Baik, langsung saja yang pertama, surat Al-Kahfi. Nama surat Al-Kahfi, insya Allah langsung mudah ya, paham Al-Kahfi. Surat ini diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka surat ini termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Selanjutnya itu adalah waktu dan nama surat Al-Kahfi ya. Kemudian keutamaan dari surat Al-Kahfi, keutamaannya apa? Nah, yang pertama adalah menjadi sebab turunnya ketenangan, ketentraman, rahmat, dan datangnya malaikat. Ini berdasarkan dari hadis dari Bara' ibn Azib yang mengatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang membaca surat Al-Kahfi, sementara di sampingnya ada kuda yang diikat. Kemudian setelah beberapa waktu membaca surat Al-Kahfi, datanglah awan menaunginya. Kemudian awan itu semakin dekat dan semakin dekat, sampai-sampai kuda yang diikat tadi hampir lari karena ketakutan awan yang semakin mendekat. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Maka itulah yang disebut sakinah. Rasulullah menjawab, awan itu adalah sakinah, ketenangan yang turun karena membaca Al-Quran. Ini dengan surat Al-Kahfi insya Allah akan menyebabkan datangnya ketenangan, ketentraman, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghafal 10 ayat pertama dan membaca 10 ayat terakhir merupakan sebab seseorang dijauhkan dari fitnah Dajjal, berdasar dari hadis Rasulullah SAW, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi,
maka dia akan dijaga dari Dajjal. Nah, luar biasa bukan? Kemudian untuk yang 10 akhir ayat, yaitu man qara'a asyra ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatil dajjal. Fitnatil dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Ya. Jadi mari hari ini kita memahami, yang pertama bisa menurunkan ketenangan, yang kedua menjauhkan seseorang dari kejahatan Dajjal dan menghindarkan dari fitnah Dajjal. Merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, di mana Dajjal fitnahnya sangat besar, sangat membahayakan bagi keimanan seorang muslim. Maka hendaknya sebagaimana disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di tiap malam Jumat atau Kamis malam, ya, malam Jumat itu, atau hari Jumatnya. Itu nanti silahkan mulai dipraktekkan. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah orang baca surat Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat akan diberikan cahaya di antara dua Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Sesungguhnya orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya dia akan diterangi oleh cahaya di antara dua Jumat. Nah, ini sebagian ulama menjelaskan, di antara Jumat yang pertama dan Jumat yang berikutnya Allah berikan kemudahan dalam mengerjakan kebaikan. Seperti itu. Jadi luar biasa ya keutamanya, ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kahfi ini. Jadi surat Al-Kahfi turun itu dengan sebab tentang usaha-usaha orang kafir Quraisy. Yang jelas kita paham, orang-orang kafir Quraisy itu mereka ingin merusak, ingin mencegah, ingin menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah bagaimana caranya. Dan salah satu cara yang mereka tempuh adalah mereka atau orang-orang kafir itu mengutus beberapa orang, yaitu ke para ulama Yahudi, untuk bertanya kepada mereka tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Yahudi meminta kepada mereka agar bertanya kepada Rasulullah. Jadi ulama-ulama Yahudi itu, kalau kamu mau menguji Muhammad, beri pertanyaan ini. Seperti itu. Kemudian benar, orang-orang Yahudi yang setelah datang dari para ulama-ulama Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa perkara. Di antaranya tentang pemuda yang pergi pada generasi awal. Siapakah mereka? Nah, ini luar biasa, pertanyaan yang sangat umum, sangat global. Pemuda yang keluar dari kaumnya. Lah kan banyak pemuda yang keluar di seluruh dunia. Mereka tidak bertanya dari tempat ini, tidak, tapi secara global. Bagaimanakah perkara mereka? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah tentang orang yang keluar dari tempat tinggalnya, mengelilingi dunia dari ujung timur sampai ujung barat. Bagaimana kisahnya? Bagaimana beritanya? Itu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan yang lainnya juga yang berhubungan dengan ruh. Bagaimana yang bisa kamu sampaikan tentang ruh? Maka dari pertanyaan-pertanyaan itu, sekali lagi, tujuan orang-orang Yahudi, tujuan orang-orang kafir Quraisy adalah untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama Yahudi tadi, dikatakan seandainya Muhammad bisa menjawab itu, maka benar dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dia tidak bisa menjawab, maka dia hanya mengaku-ngaku sebagai Rasul.
Setelah mendapat beberapa pertanyaan tadi, maka Rasulullah SAW tidak langsung menjawab. Rasulullah mengatakan besok datanglah kembali akan kujawab. Maka setelah itu Rasulullah menunggu 1 malam, ternyata belum turun wahyu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi tidak terjawab. 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 2 pekan. Wahyu tentang pertanyaan-pertanyaan tadi tidak terjawab. Maka jelas ini di Madinah di Mekah ya, menjadi hal yang sangat ramai dibicarakan. Karena mengaku Rasulullah tapi ternyata nggak bisa menjawab pertanyaan ini dan pertanyaan itu. Hal itu menyebabkan kesedihan di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau belum mampu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, hingga akhirnya di hari yang ke-15 turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Kahfi, sebagai teguran dan sebagai penghibur atas kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tegurannya kenapa? Karena Rasulullah ketika menerima pertanyaan itu, beliau menjawab besok datanglah kembali akan kami jawab. Ternyata Rasulullah tidak menambah kalimat insya Allah. Dan itu menjadi penting ya, segala urusan yang kaitannya dengan waktu yang akan datang, yang jelas kita tidak tahu sama sekali kepastiannya, maka hendaknya kita mengucap insya Allah. Adapun kabar ketenangan atau kabar gembiranya adalah dengan datangnya dalil ini, Rasulullah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan orang kafir Quraisy tersebut. Sehingga ayat ini turun, itu adalah asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Insyaallah tentunya akan kita bahas yang lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Kemudian apa saja yang termasuk atau terkandung dalam surat Al-Kahfi ini? Apa saja ternyata? Ternyata banyak di sini ya. Yaitu yang pertama adalah sebagian sifat dari Al-Qur'an. Yang berikutnya janji Allah kepada orang yang tidak beriman dan orang yang soleh. Orang yang tidak beriman akan Allah beri ini. Orang yang soleh akan Allah ganjar dengan ini. Allah jelaskan. Kemudian hakikat dunia dibandingkan akhirat. Bahwasanya dunia itu hanya sementara, sedangkan negeri akhirat adalah negeri yang kekal. Maka hendaknya seorang harus mempunyai persiapan untuk menyiapkan kehidupannya yang kekal tersebut. Kemudian penyebutan kisah Dzulqarnain, yaitu tadi seseorang yang keluar dari negerinya, yang sudah melakukan perjalanan dari ujung barat sampai ujung timur. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kemudian penyebutan Ashabul Kahfi, para pemuda tadi, para pemuda yang keluar dari kampungnya, yang keluar dari negerinya. Itu bagaimana? Ternyata ini ya Ashabul Kahfi. Selanjutnya penyebutan kisah pemilik 2 kebun. Lalu penyebutan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan yang berikutnya adalah perintah mempersiapkan bekal akhirat. Kurang lebih itu ya untuk kandungan dalam surat Al-Kahfi ini. Walaupun sebenarnya masih banyak yang lain, tapi secara global atau garis besarnya adalah ini yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Demikian ya siswa kelas 9A, rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita yang pertama di pembelajaran tafsir hari ini. Silahkan nanti bisa dibaca kembali materinya, sehingga dari yang Ustaz sampaikan dan dari materi yang dibaca nanti akan lebih kuat lagi dalam pemahamannya. Sekian dulu ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pembelajaran yang berikutnya. Nanti ada sedikit tugas di dalam link, silahkan nanti bisa dikerjakan. Demikian, barakallahu fiikum jami'an. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim.
Wallahu taala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.